Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Selasi dari PMI A. Di sini saya akan memperkenalkan presentasi PowerPoint yang berjudul mengenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. 1. Terminologi. 1. Hadis. Kata hadis bentuk jamak. Al-hadis Hudesan. Secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan yang berarti komunikasi, cerita percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Berarti al-kabar berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Berarti al-karim, sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hadisin di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan dengan Al-Quran yang bersikap al-qadim. 2. Sunnah. Secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul, man sina sunnata hasanata kana lahu azroha wa azroman amala biha ba'da layan koso zalika min azrohum syai'a wa min nasani sunnata syai'ata kana alaihi wazroha wa wazro min amali biha ba'da layan koso zalika min auzarohum syi'a. Rohau Muslim wa Ibnu Majah wal Darimi. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi, ia akan menerima dosanya dan dosa orang lain yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. 3. Kabar. Menurut bahasa berarti al-nabaya itu berarti, sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. 4. Atsar. Secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan 2. Atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu adofa abil ahsab ahtabahni aki af'ai, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri dari atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah kabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada sahabat tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakannya dengan khususkan al-mauquf, yaitu berarti yang disandarkan kepada sahabat, dengan sebutan atsar, dan al-mar'uf, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah kabar. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber selain al-sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak,
menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya, di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran yang isinya sejalan dengan kaedah-kaedah dan merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada kaum mukminin tanpa menjelaskan waktunya atau jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan melalui praktek salat beliau dan dengan mengajari beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan salat dan tata caranya. Dan dengan sabda beliau, Usolli sholat kama ro'ataini, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji tanpa menjelaskan maksiknya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tata caranya bersabda, Khuzuhu ani manasikakum, ambillah manasik hajimu dariku. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan zakat tanpa menjelaskan harta barang dengan dagangan atau harta yang dihadapi, termasuk nisab masing-masing. Sunnahlah yang menjelaskan hal itu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada kaum mukminin tanpa menjelaskannya waktu rukun atau rakaatnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan melalui praktik salat beliau dengan pengajaran beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan salat dan tata caranya. Dengan sabda beliau, "Shollu kama ro'ataini, usolli kama ro'ataini." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji apa menjelaskan masiknya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tata caranya. Ambillah manasik hajimu dariku. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan zakat tanpa menjelaskan harta barang atau harta yang dihadapi, termasuk nisab masing-masing. Rasulullah SAW membuat sunnah bersama dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit di dalamnya. Semua yang beliau sunnahkan diwajibkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan penyair dari Nabi Muhammad yang harus ditaati dan tidak dihalalkan mendurhainya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan wujud taat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan seadanya berkenaan dengan jenis ini Rasulullah SAW tidak ditaati, maka ketaatan kepada beliau tidak ada artinya sama sekali. Syukron. Tunggu, kau goblok kan? Oh, gimana itu? Nggak tahu lagi aku. Ya kau kenapa nggak bilang? Ini kok nggak ada ya? Is kapok kau, ngulang kau. Ulang kenapa lagi? Buatlah Dian penutupnya. Demikian presentasi saya. Mohon apabila ada beberapa Mohon cuk, jangan Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada beberapa kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.